Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Devi Ratnasari. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis kebutuhan peserta didik atau konseli atau klien. Oke, kenapa sih kita membahas analisis kebutuhan ini? Ya, karena agar teman-teman semuanya mampu merumuskan dan mengatasi permasalahan terkait analisis kebutuhan peserta didik atau konseli atau klien dan standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD ya, dengan teori-teori konseling yang telah dipelajari ya. Jadi agar nantinya pada tujuan akhirnya teman-teman semuanya bisa membuat program BK yang didasarkan pada kebutuhan peserta didik. Oke, kita awali dengan sebuah berita ya. Kebetulan di daerah Kebumen itu ada bupati namanya Bapak Arief. Beliau menyatakan sangat prihatin dengan kondisi anak-anak sekolah saat ini ya, karena misalkan banyak yang kecanduan game online. Nah, ini Bu Devi kutip dari kompas.com ya. Mirisnya, banyak di antara mereka merupakan anak-anak sekolah dasar atau SD, yang sekarang ini penggunaan gadget anak-anak sekolah sudah di luar kontrol ya, menurut bupati tersebut. Jadi sudah benar-benar kecanduan, dan bahkan terdapat 16 kasus ya adiksi internet di Kebumen ya. Jadi menurut beliau kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Nah, jadi apa kaitannya dengan pemahaman terkait SKKPD atau standar kompetensi kemandirian peserta didik ya? Ini penting dipahami karena menjadi dasar dikembangkannya perangkat kinerja BK dan juga program BK. Nah, dari kasus tadi kira-kira apa yang teman-teman tangkap? Kira-kira dari kasus misalkan adiksi terhadap game online atau internet tadi, program BK apa yang tepat? Nah, seperti itu. Jadi, melalui nanti kita bahas SKKPD, kita akan tahu standar kompetensi kemandirian apa yang perlu dikembangkan, misalkan kalau dikaitkan dengan kasus adiksi tadi. Ya, jadi melalui langkah awal berupa need assessment atau analisis kebutuhan dan didukung dengan pemahaman konselor mengenai SKKPD dan tugas perkembangan, maka akan bisa menghasilkan atau mengembangkan perangkat kinerja dan program BK yang ideal dan tepat sasaran. Oke, yang pertama kita bahas standar kompetensi peserta didik atau SKKPD menurut Apkin. Nah, jadi sebagaimana kinerja guru yang ukuran keberhasilannya dipatok dari standar kelulusan. Misalkan ada guru mapel, misalkan guru matematika, itu mempunyai KKM ya, atau kriteria minimal untuk kelulusan. Nah, misalkan KKM-nya 70. Jadi siswa yang mendapatkan nilai di bawah 70 maka tidak lulus mata pelajaran tersebut. Nah, begitu juga dengan bimbingan dan konseling. Apkin, Asosiasi Bimbingan dan Konseling, ini menyusun SKKPD, standar kompetensi kemandirian peserta didik. Jadi kita bisa melihat kalau ada siswa yang kemandiriannya itu masih di bawah standar atau SKKPD, maka siswa tersebut tentunya berarti mendapatkan prioritas atau sangat membutuhkan layanan bimbingan dan konseling. Nah, SKKPD ini dikembangkan berdasarkan 11 aspek perkembangan, dan setiap aspek terjabar dalam 3 perangkat tujuan dan terakomodasi ke jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Jadi konselor juga perlu mempelajari rujukan standar kemandirian tersebut. Nah, pembuatan program BK itu tentu saja ya mengacu kepada analisis kebutuhan ya, kebutuhan konseli yang didapatkan dari hasil penyebaran alat instrumentasi non-tes yang bisa berupa misalkan AUM, alat ungkap masalah, atau ITP, inventory tugas perkembangan, DCM, daftar cek masalah, atau yang sering digunakan sekarang yaitu AKPD, angkat kebutuhan peserta didik. Nah, SKKPD ini dirumuskan oleh Apkin, Asosiasi Bimbingan dan Konseling. Oke, langsung saja kita bahas dari aspek yang pertama, yaitu landasan hidup religius. Nah, pada tataran atau internalisasi tujuan itu ada tahap pengenalan, akomodasi, dan juga tindakan. Nah, dalam jenjang sekolah dasar, pengenalannya misalkan anak SD mengenal bentuk-bentuk dan tata cara ibadah sehari-hari. Nah, lalu akomodasinya mulai tertarik pada kegiatan ibadah sehari-hari. Dan yang ketiga, pada tataran tindakan mulai bisa melakukan bentuk ibadah sehari-hari ya. Meskipun mungkin masih kalau sholat yang kelas 1 SD mungkin masih belajar sholat maghrib dulu sama sholat isya dulu, misalkan sholat subuhnya belum. Nah, jadi setidaknya mereka sudah bisa melakukan bentuk ibadah sehari-hari. Lalu pada SMP langsung Bu Devi pada ketataran tindakan, misalkan kalau SMP melakukan berbagai bentuk kegiatan ibadah dengan kemauan sendiri. Jadi kalau pada anak SD tadi mungkin harus disuruh dulu, ayo sholat yuk, nah seperti itu. Namun pada SMP anak dikatakan memiliki kompetensi kemandirian kalau
ketika beribadah itu atas kemauan sendiri ya, atas dasar keinginan sendiri dan bisa membuat jadwal sendiri. Lalu lebih ke atas lagi pada tingkat SMA, yaitu mampu melaksanakan ibadah atas keyakinan sendiri disertai sikap toleransi. Jadi tidak hanya mampu beribadah tapi juga mampu bertoleransi ketika ada teman yang memiliki agama lain dan juga berbeda terkait cara ibadahnya. Dan lebih tinggi lagi pada tataran perguruan tinggi, tindakannya adalah ikhlas melakukan ajaran agama dalam kehidupan. Jadi tidak hanya lagi melakukan ibadah sesuai jadwal, namun juga lebih tinggi lagi sudah ikhlas dan tahu makna ibadah yang sesungguhnya. Oke, yang kedua yaitu landasan perilaku etis. Nah, pada jenjang pendidikan sekolah dasar, langsung Bu Devi pada tataran tindakannya, anak SD itu harusnya bisa mengikuti aturan yang berlaku dalam lingkungannya. Gitu. Para ahli perkembangan mengatakan bahwa kalau dalam jenjang SD ini itu saatnya anak ditegaskan dengan aturan-aturan. Oleh karena itu prinsip mendidiknya lebih juga pada behavioral yang terdapat reward dan punishment. Misalkan ketika anak berhasil melakukan kewajibannya, orang tua atau guru misalkan bisa memberikan reward. Reward ini tidak harus berupa materi, tapi misalkan kalau untuk anak kelas 1, kelas 2 bisa kita berikan tanda bintang, atau misalkan kalau sebagai orang tua diberikan masakan yang enak. Nah, misalkan seperti itu. Nah, sehingga anak juga tidak ketergantungan dengan reward berupa materi. Nah, selanjutnya pada tataran atau jenjang pendidikan SMP, pada landasan perilaku etis ini adalah dikatakan mandiri atau mampu mencapai standar ketika anak SMP itu mampu bertindak atas pertimbangan diri terhadap norma yang berlaku. Jadi ketika mau melakukan sesuatu itu udah tahu, oh ini aturannya salah, ini nggak boleh. Nah, jadi kalau ada anak SMP yang berperilaku yang melanggar aturan, nah berarti belum mencapai standar kompetensi kemandirian dan tentu saja perlu kita bina dengan layanan bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya pada tataran pendidikan SMA yaitu mampu berperilaku atas dasar keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek etis ya. Jadi sudah bisa tidak hanya mampu berperilaku sesuai aturan tapi juga mampu mengambil keputusan gitu. Misalnya bagaimana cara memilih teman yang baik. Kalau aku nanti berteman dengan si A, nanti aku akan ikut-ikutan jadi jelek misalkan. Kalau aku berteman dengan si B, aku akan kebawa jadi baik. Nah, misalkan seperti itu. Jadi lebih tinggi lagi bisa berperilaku atas dasar keputusan. Dan pada jenjang yang tertinggi yaitu perguruan tinggi, individu mampu berperilaku atas dasar keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek nilai dan berani menghadapi resiko dari keputusan yang diambil. Jadi tidak hanya sekedar mentaati peraturan dan juga bisa mengambil keputusan sendiri, namun lebih pada juga mampu mengambil resiko ya. Jadi ketika misalkan memutuskan untuk ikut berorganisasi, mungkin salah satu resikonya adalah perkuliahan agak terbengkalai karena banyak kegiatan dan sebagainya. Namun individu tersebut sudah mampu mengambil resikonya dan tahu apa yang harus dilakukan, maka individu tersebut dikatakan bisa mandiri ya, sesuai dengan SKKPD, Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik. Selanjutnya pada yang ketiga yaitu kematangan emosi. Nah, ini langsung Bu Devi pada tataran tindakan. Kalau anak SD bisa dikatakan mandiri kalau mampu mengekspresikan perasaan secara wajar. Jadi kalau waktu TK, kalau marah, nangis, mungkin tuh bisa tantrum, bisa gulung-gulung, bisa teriak-teriak. Namun kalau udah SD dikatakan mandiri kalau dia misalkan sedih, nangis, dia tidak teriak-teriak, tidak sampai gulung-gulung, mungkin dia duduk di bangkunya menangis, sudah mulai tahu dan bisa meregulasi dirinya gitu agar tidak sampai membuat kegaduhan. Nah, itu dikatakan mandiri. Jadi kalau ada anak SD yang kalau marah atau sedih, nangisnya masih tantrum, masih teriak-teriak, nah itu belum mencapai standar kompetensi kemandirian. Dan selanjutnya, anak SMP mampu mengekspresikan perasaan atas dasar pertimbangan kontekstual. Nah, jadi sudah mulai melihat situasi ya. Jadi kadang ketika sebel sama orang teman itu tidak ditampakkan secara langsung gitu, karena sudah bisa melihat kontekstual atau situasi dalam lingkungan. Misalkan sudah bisa berpikir, kalau aku melampiaskan kekesalanku nanti aku akan dijauhi oleh temanku begitu dan sebagainya. Begitu ya. Berlanjut ke SMA, mampu mengekspresikan perasaan dalam cara yang bebas, terbuka dan tidak menimbulkan konflik. Jadi
Kalau misalkan SMP tidak langsung ditampakkan ketika tidak suka dengan temannya, tapi misalkan masih di medsos ada menyindir-nyindir dan sebagainya. Nah, kalau SMA dikatakan mandiri ketika dia mengekspresikan cara ketidaksukaan dia dengan teman atau marahnya, namun dengan cara yang lebih aman, tidak menimbulkan konflik. Misalkan dengan mencari pihak ketiga untuk mencari penyelesaian sehingga tidak muncul salah paham. Nah, seperti itu. Itu adalah karakteristik kematangan emosi dari siswa SMA. Oke, langsung Bu Devi skip melaju ke yang keempat, yaitu kematangan intelektual. Nah, pada tataran tindakan, kalau anak SD bisa melibatkan diri dalam berbagai aktivitas perilaku belajar. Jadi setidaknya mulai bisa belajar untuk mengikuti jadwal begitu. Misalkan pengalaman anaknya Bu Devi itu kelas 1, karena sudah antusias dan tertarik dengan belajar, dia membuat jadwal sendiri. Oh, jadwal jam segini aku ngapain, jam segini aku ngapain, belajar apa. Nah, seperti itu. Jadi anak SD dikatakan mandiri dalam kematangan intelektual kalau dia sudah setidaknya mau belajar, tidak dipaksa. Nah, itu sudah bisa dikatakan mandiri. Lalu anak SMP bagaimana? Nah, anak SMP ini dikatakan mandiri dalam aspek kematangan intelektual jika mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan resiko yang mungkin terjadi. Jadi bisa mengambil keputusan-keputusan, aku sukanya di bidang apa, aku mau les apa, misalkan mau les bahasa Inggris, berarti sore aku harus datang les bahasa Inggris, berarti aku mainnya siang begitu ya. Jadi bisa mengambil resiko dari berbagai aktivitas perilaku belajar. Dan kalau SMA bagaimana? SMA bisa mengambil keputusan dan pemecahan masalah atas dasar informasi atau data secara objektif. Jadi ketika misalnya dia menyukai satu pelajaran tertentu, misalkan dia mengkaitkannya dengan karir atau cita-cita yang diinginkan. Misalkan aku ingin jadi programmer, berarti aku menekuni bidang pelajaran apa, seperti itu. Sehingga keputusan yang diambil itu ada dasarnya, yaitu misalkan dikaitkan dengan cita-cita. Dan selanjutnya terkait kesadaran tanggung jawab sosial, di sini kalau anak SD tataran tindakannya adalah dikatakan mandiri kalau dia mampu berinteraksi dengan orang lain dalam suasana persahabatan. Jadi setidaknya memiliki teman akrab, memiliki sahabat, itu dikatakan anak SD memiliki kesadaran tanggung jawab sosial. Kalau anak SMP mampu berinteraksi dengan orang lain atas dasar nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan hidup. Apalagi ketika SMP itu menganggap teman itu adalah hal yang utama, bahkan ketika siswa SMP dikatakan keren adalah ketika dia memiliki banyak teman, seperti itu. Kadang juga punya geng karena rasa adanya konformitas, keterikatan dengan satu lingkungan teman itu tinggi. Nah, sehingga kadang penting banget ya, penting sekali persahabatan bagi anak SMP ya. Jadi mengkaitkannya dengan keharmonisan hidup itu. Nah, selanjutnya kalau SMA bagaimana? Biasanya SMA dikatakan mandiri dalam hal kesadaran tanggung jawab sosial kalau mampu berinteraksi dengan orang lain, biasanya atas dasar kesamaan atau equality. Misalkan sama-sama suka bahasa Inggris, sama-sama suka sepak bola, sama-sama menyukai drama Korea dan sebagainya. Nah, biasanya mereka akan lebih intens atau lebih akrab dengan teman-teman yang memiliki kesamaan, seperti itu. Nah, itu dikatakan sudah sesuai dengan standar kemandirian. Lalu yang keenam terkait kesadaran gender. Kalau anak SD adalah tindakannya berperilaku sesuai dengan peran sebagai laki-laki atau perempuan. Jadi kita patut waspada kalau ada anak SD laki-laki tapi tindakannya seperti perempuan. Misalkan suka alat make up atau suka barang-barang perempuan. Nah, itu perlu kita luruskan sejak awal. Nah, berarti dikatakan siswa tersebut belum mencapai standar kemandirian. Nah, kalau SMP terkait kesadaran gender ini tindakannya adalah berinteraksi dengan lain jenis secara kolaboratif dalam memerankan peran jenis. Jadi sudah mulai bisa bekerja sama dengan teman lawan jenis. Misalkan dalam satu kelompok ada siswa laki-laki dan perempuan sudah mampu bekerja sama. Nah, itu bisa dikatakan sebagai mencapai standar kemandirian ya. Beda dengan anak SD biasanya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan gitu. Kalau anak SMP ketika sudah berkolaborasi maka sudah mencapai kemandirian di aspek kesadaran gender. Dan untuk SMA juga berkolaborasi secara harmonis dengan orang lain dalam jenis keragaman peran ya. Jadi lebih meningkat lagi, mungkin kerjasamanya tidak hanya di bidang pelajaran atau kerja kelompok, tapi bisa misalkan bergabung dalam karang taruna, remaja masjid dan sebagainya. Oke, yang ketujuh terkait pengembangan pribadi. Nah, untuk anak SD bisa menampilkan perilaku sesuai dengan keberadaan diri dalam lingkungannya ya. Jadi bisa
menampilkan pribadi yang tepat. Oh, lingkunganku itu suka anak yang misalkan rajin, nah dia menempatkan dirinya rajin, nah itu bisa mengembangkan pribadinya. Lalu untuk anak SMP mampu menampilkan perilaku yang merefleksikan keragaman diri dalam lingkungannya. Jadi sudah mulai menyadari bahwa setiap individu atau dalam lingkungannya itu karakteristiknya beda-beda. Nah, sehingga anak bisa bersikap dengan karakteristik teman yang beda. Sudah mulai tahu, oh ketika ada teman yang pendiam, menyikapinya kayak gimana. Kalau ada teman yang pemarah, berarti menyikapinya seperti apa. Nah, itu dikatakan mandiri jika anak SMP mampu melakukan hal tersebut. Kalau anak SMA adalah mampu menampilkan keunikan diri secara harmonis dalam keragaman. Jadi tidak menjudge ketika ada teman yang berbeda, sudah lebih bisa mampu memahami perbedaan yang ada dalam kaitannya multikultural. Kalau di Indonesia ada yang siswa misalkan dari Papua, dari misalkan Jawa, dari Sumatera dan sebagainya. Nah, itu sudah bisa memahami, dan dia juga bisa menampilkan keunikan dalam dirinya dan bisa harmonis gitu, nggak ada konflik apalagi terkait perbedaan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang ke-8 adalah perilaku kewirausahaan atau kemandirian perilaku ekonomis ya. Jadi tatarannya kalau pada anak SD, tataran pada tindakannya adalah mampu menampilkan perilaku yang hemat, ulet, sungguh-sungguh, dan kompetitif dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Jadi ketika anak SD misalkan diajarkan menabung, nah mampu untuk menabung, semangat untuk menabung, nah itu sudah bisa dikatakan mampu mandiri dalam aspek perilaku kewirausahaan atau kemandirian perilaku ekonomis. Nah, yang pada SMP, pada tataran tindakan adalah mampu membiasakan diri hidup hemat, ulet, sungguh-sungguh, dan kompetitif dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini lanjutan dari sikap ketika SD ya. Jadi, apakah bisa istiqomah ketika SD rajin menabung? Apakah SMP juga? Apakah tetap bisa berperilaku hemat? Nah, kalau sudah bisa berperilaku hemat, bisa juga memahami konsep menabung, maka dikatakan anak SMP ini sudah mandiri, mencapai standar kompetensi kemandirian dalam hal perilaku kewirausahaan atau kemandirian perilaku ekonomis. Dan selanjutnya pada tataran atau jenjang pendidikan SMA, yaitu tindakannya adalah mampu menampilkan hidup hemat, ulet, sungguh-sungguh, dan kompetitif atas dasar kesadaran sendiri. Kalau tadi SD, SMP itu mungkin masih lebih disuruh oleh orang tua, nah SMA ini udah dengan kesadaran sendiri. Nah, itu berarti sudah dikatakan mampu mandiri ya, mencapai standar kompetensi kemandirian. Berikutnya yang ke-9, aspek yang ke-9 yaitu wawasan dan kesiapan karir ya. Pada tataran tindakannya, kalau anak SD mampu mengekspresikan ragam pekerjaan dan aktivitas orang dalam lingkungan kehidupan, nah itu dikatakan sudah mandiri dalam hal wawasan dan kesiapan karir. Sudah tahu kalau misalkan guru itu bekerjanya di mana, tentara itu bekerjanya di mana. Jadi sudah mampu mengidentifikasi beberapa pekerjaan di bidang karir. Nah, itu sudah bisa dikatakan mandiri ya. Lalu yang pada SMP adalah mampu mengidentifikasi ragam alternatif pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas yang mengandung relevansi dengan kemampuan diri. Nah, misalkan anak SMP itu menyadari bahwa kemampuannya adalah di bidang sepak bola misalkan. Nah, mampu mengidentifikasi kira-kira karir apa yang terkait dengan kemampuannya bermain sepak bola. Nah, misalkan ada karir bisa menjadi guru olahraga, bisa menjadi pelatih sepak bola, bisa menjadi atlet, dan juga sebagainya. Lalu, pada tataran pendidikan SMA dikatakan mandiri atau mencapai standar kompetensi kemandirian di bidang wawasan dan kesiapan karir kalau anak SMA mampu mengembangkan alternatif perencanaan karir dengan mempertimbangkan kemampuan, peluang, dan ragam karir ya. Jadi sudah bisa menentukan bahwa nanti aku selanjutnya mau kemana, apa yang harus aku lakukan. Nah, seperti itu bisa dikatakan mandiri. Selanjutnya, aspek yang ke-10, mudah-mudahan masih semangat ya untuk menyimak. Nah, aspek yang 10 adalah kematangan hubungan dengan teman sebaya. Nah, pada anak SD, tataran tindakannya adalah menjalin persahabatan dengan teman sebaya atas dasar norma yang dijunjung tinggi bersama. Jadi biasanya memiliki hubungan pertemanan itu mereka juga ada aturan, ada norma gitu. Misalkan kalau aku mau main sepeda, kamu juga itu ya ikut bawa sepeda ya gitu. Jadi mereka bisa membuat aturan sendiri ketika bermain atau ketika berteman. Nah, itu bisa dikatakan anak SD tadi mencapai standar kompetensi kemandirian dalam hal kematangan hubungan dengan teman sebaya. Nah, kalau anak SMP mampu bekerja sama dengan teman sebaya yang beragam latar belakangnya ya. Jadi tidak mempermasalahkan mau dari suku mana, tapi bisa berteman baik, berteman akrab. Nah, itu bisa dikatakan mencapai standar kompetensi kemandirian dalam hal kematangan hubungan dengan teman sebaya. Nah, kalau untuk anak SMA yaitu
mempererat jalinan persahabatan yang lebih akrab dengan memperhatikan norma yang berlaku ya. Jadi dikatakan mandiri adalah ketika anak SMA ini bisa menjalin persahabatan yang lebih akrab dan sesuai dengan norma seperti itu. Nah, sudah mulai paham ya, mungkin terkait dengan beberapa aspek yang sebelumnya tadi. Jadi sudah bisa memilih teman. Oh, aku kalau memilih teman itu yang sifatnya baik, yang tidak memberikan aku pengaruh yang buruk. Nah, seperti itu ya. Bisa dikatakan mencapai standar kompetensi kemandirian. Dan yang terakhir, ini aspek kesiapan karir untuk menikah dan berkeluarga. Nah, ini khusus untuk jenjang pendidikan SMA dan perguruan tinggi ya, karena arahnya untuk kesiapan karir dan untuk menikah serta hidup berkeluarga. Nah, untuk SMA ini apa? Pada tataran tindakannya adalah mampu mengekspresikan keinginannya untuk mempelajari lebih intensif tentang norma pernikahan dan berkeluarga. Jadi ketika mendapatkan materi tentang kehidupan berkeluarga atau kesiapan karir, anak SMA sudah mampu mengemukakan keinginannya. Misalkan ketika kita tanya, apa sih kriteria suami yang baik atau suami idaman menurut kamu untuk siswa cewek, misalkan ketika siswa cewek tadi bisa menjawab, nah maka itu bisa dikatakan sudah mencapai standar kompetensi kemandirian. Nah, lalu untuk perguruan tinggi itu memiliki kesiapan untuk menikah atau berkeluarga dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi tidak hanya mampu mengemukakan kriteria pasangan yang diinginkan atau pasangan yang baik, tapi juga mampu secara siap dan penuh tanggung jawab gitu. Berarti apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan seperti itu. Baik, oke, selanjutnya kita bahas terkait tugas perkembangan peserta didik. Jadi tugas perkembangan yang pertama itu usia SD ya, sekitar 7-12 tahun. Apa aja tugas perkembangannya? Dan apa sih tugas perkembangan? Nah, jadi tugas perkembangan itu adalah serangkaian tugas ya dalam perkembangan usia tertentu yang memang harus dilalui oleh individu. Kalau tugas perkembangannya terhambat, maka itu akan bisa juga menghambat di tugas perkembangan yang selanjutnya. Ibarat anak tangga, jadi kalau mau lancar, maka setiap tahapan tugas perkembangan itu harus mampu dilalui dengan baik. Nah, apa saja tugas perkembangan usia sekolah dasar atau usia SD? Yang pertama adalah belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, lalu juga belajar membentuk sikap positif yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis, ya, dapat merawat dirinya, dapat merawat kebersihan dirinya, begitu. Lalu bisa belajar bergaul dengan teman sebaya. Nah, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang laki-laki tampilannya seperti laki-laki dan yang perempuan tampilannya juga layaknya perempuan. Lalu belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Ini khususnya untuk kelas 1 ya, kelas 1, kelas 2 seperti itu. Lalu juga belajar mengembangkan konsep, yaitu agama, ilmu pengetahuan, adat istiadat sehari-hari. Dan belajar mengembangkan kata hati ya, yaitu pemahaman tentang benar salah, baik buruk gitu. Jadi yang harus dikuasai oleh anak usia 7-12 tahun itu adalah bisa mengembangkan kata hatinya, bisa membedakan, oh ini loh perilaku yang buruk, ini perilaku yang baik, seperti itu. Lalu belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, yaitu mampu bersikap mandiri dan mempunyai otonomi. Juga belajar mengembangkan sikap positif terhadap kehidupan sosial dan mengenal dan mengamalkan ajaran agama sehari-hari. Misalkan sudah diajarkan bahwa kita tidak boleh berbohong, dalam agama dilarang. Nah, ketika anak ada pada situasi yang memungkinkan dia untuk berbohong, tapi dia sudah menyadari bahwa ini buruk, maka tidak dilakukan. Nah, itu berarti sudah bisa mencapai tugas perkembangan dengan baik. Dan terakhir, tugas perkembangan usia remaja, SMP dan SMA, yaitu usia 13-19 tahun ya, yaitu mampu menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya. Apalagi usia SMP itu masa pubertas ya, kadang fisiknya itu berkembang dan berubah dengan pesat. Yang biasanya nggak jerawatan itu jadi jerawatan, lalu misalkan ada yang awalnya langsing tiba-tiba jadi gendut dan sebagainya. Nah, ketika siswa bisa menerima kondisi tersebut, maka itu dikatakan bisa mencapai tugas perkembangan. Lalu juga mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur yang mempunyai otoritas, dan mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal, mampu bergaul dengan teman sebaya atau orang lain secara wajar. Jadi beberapa tugas perkembangan yang harus dicapai untuk anak usia SMP dan SMA adalah dia bisa mengemukakan pendapatnya pada orang tuanya, bisa menjalin pertemanan yang baik dengan rekan sebayanya seperti itu, dan juga mampu menemukan manusia atau role model ya yang dijadikan pusat identifikasinya. Misalkan menjadikan guru di sekolahnya atau orang tuanya itu role model. Oh, aku nanti ingin bersikap seperti beliau loh, sosok yang dikagumi begitu, sehingga itu bisa menjadi acuan siswa dalam berperilaku yang baik.
lalu bisa menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri, lalu memperoleh self-control atau kemampuan mengendalikan sendiri atas dasar nilai, atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip atau falsafah hidup, juga mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri atau sikap dan perilaku yang kekanak-kanakan ya, karena sudah mulai remaja yang kekanak-kanakan misalkan dikit-dikit nangis atau cengeng. Nah, SMP, SMA setidaknya lebih bisa meregulasi dirinya. Lalu mampu bertingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara, memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan. Jadi udah mulai ada gambaran nanti aku mau jadi apa, mau lanjut studi di mana, seperti itu. Dan memiliki sikap positif terhadap pernikahan dan hidup berkeluarga. Ini khusus untuk SMA. Lalu juga bisa mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Oke, nah berarti tadi bukan terakhir ya, masih ada lagi ini yaitu yang di tingkat mahasiswa. Mungkin ini yang dialami oleh teman-teman ya. Apa saja sih tugas perkembangan di usia dewasa awal atau mahasiswa di perguruan tinggi? Di antaranya adalah mengembangkan sikap, wawasan, dan pengamalan nilai-nilai atau ajaran agama yang dianutnya. Jadi teman-teman sudah bisa mengamalkan kegiatan ibadah sehari-hari dan juga dilandasi dengan keikhlasan. Memperoleh atau mulai memasuki pekerjaan, mulai bersiap untuk memilih pasangan hidup, mulai memasuki pernikahan dan hidup berkeluarga. Nanti kalau misalkan lulus kuliah atau bagi yang tidak kuliah, misalkan kalau berdasarkan rekomendasi dari BKKBN, usia untuk menikah wanita itu adalah 21 tahun, sedangkan laki-laki adalah 25 tahun. Lalu juga bersiap untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak, mengelola hidup rumah tangga, memperoleh kemampuan dan kemantapan karir, mengambil tanggung jawab atau peran sebagai warga masyarakat, dan mencari kelompok sosial atau kolega yang menyenangkan. Dan apakah berkaitan SKKPD atau standar kompetensi kemandirian peserta didik dengan tugas perkembangan? Nah, ini sangat berkaitan ya. Nah, misalnya ini saya ambil contohnya saja. Misalkan ada tugas perkembangan yang berbunyi mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan minat manusia. Nah, ini terkait dengan aspek landasan perilaku etis gitu ya. Jadi saling berkaitan. Dan misalkan yang terakhir ada tugas perkembangan memiliki kemandirian perilaku ekonomis. Nah, ini terkait dengan aspek SKKPD yang berbunyi atau aspek perilaku kewirausahaan atau kemandirian perilaku ekonomis. Oke, demikian penjelasan Bu Devi ya terkait analisis kebutuhan, SKKPD, standar kompetensi kemandirian peserta didik, dan tugas perkembangan. Semoga ini dipahami sebagai nantinya landasan dalam membuat program BK sehingga lebih memiliki kebermanfaatan yang optimal. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.